Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahul azim. Segala bentuk puja beserta puji dan syukur mari sama-sama kita pujikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pemateri bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen sejarah Islam dan bisa menyelesaikan tugasnya tepat dengan waktu dan bagaimana semestinya. Selawat berlanggakan salam, tak lupa juga kita sanjung-sanjikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, kepada alam yang tidak tahu apa-apa, kepada alam yang tahu menahu seperti yang sekarang kita rasakan ini. Kemudian doa kita juga bersama kepada para alim ulama, mutaqaddimin, mutakhirin, yang muktabar keduanya, ulama-ulama yang masih hidup di atas permukaan bumi Allah, yang masih ada satu persatu di tempat yang mungkin tidak pernah kita ketahui. Dan juga kepada kata-kata kehormatan saya kepada Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah sejarah Islam ini, dan juga kepada sahabat kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya yang saya sayangi, semoga dalam keadaan sehat semua dan dalam sehat sejahtera. Kami dari kelompok 6 akan membahas Islam di Afrika. Islam pertama sekali menyebar di Afrika adalah pada ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ketika Khalifah Umar sudah menguasai kota Mesir sepenuhnya. Kemudian diteruskan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan tepatnya pada tahun 35 Hijriah. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan sudah banyak mengalami kemajuan sebelumnya. Bahkan Islam pada saat itu sudah sampai ke Tunisia dan Tripoli. Kemudian pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan mempunyai beberapa kendala. Yang pertama karena salah satunya adalah kendala ketika Khalifah Utsman bin Affan wafat ketika saat itu. Kemudian ketika kepemimpinan disambung oleh ataupun dipegang oleh sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah menjadi pemerintah khusus di Damaskus, sudah menguasai kota Damaskus sepenuhnya. Maka roda kepemimpinan yang ada di negeri Maghribi itu, yaitu Afrika dan lain sebagainya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian pada tahun 50 Hijriah ada sebuah kawasan yang bernama Kairawan. Kairawan ini adalah sebuah nama ataupun sebuah tempat yang tepatnya letaknya 156 km dari ibu kota Tunisia. Kata Kairawan sendiri berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab yang berarti gudang persenjataan. Pada saat itu kota Kairawan sudah dikuasai oleh kaum muslimin, oleh pasukan tentara muslimin yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi. Nah, pada saat itu Kairawan sudah menjadi tempat yang bagus, tempat yang aman bagi kaum muslimin, bagi para tentara Islam untuk menjadikan tempat persinggahan. Dan bahkan pada saat itu Kairawan menjadi sebuah tempat pendidikan yang sangat baik di Afrika. Kemudian berbicara masalah perkembangan Islam di Afrika, pada umumnya Islam di Afrika ini berkembang bukan dengan peperangan ataupun bukan dengan penaklukan, melainkan dengan perdagangan. Yaitu karena pada saat itu Afrika merupakan tempat yang sangat sering disinggahi oleh para turis, oleh para pedagang bagi kafilah-kafilah Arab maupun Syam maupun lain sebagainya. Nah, karena dari situ dapat disimpulkan bahwa Islam di Afrika berkembang bukan dengan penaklukan melainkan dengan perdagangan.
Nah, As-Said sendiri berpendapat mengutarakan pendapatnya bahwa Islam di Afrika ini muncul dari dua arah, yaitu pertama perdagangan. Nah, salah satunya adalah perdagangan. Kemudian meskipun di Arab memiliki banyak sekali suku, bangsa, dan negara-negara lainnya, meskipun di Afrika sendiri memiliki banyak bangsa, suku, dan lain sebagainya, etnis, bahkan bisa mencapai juga, maka mereka tidak berpisah, tapi mereka disatukan oleh satu keyakinan ataupun satu mazhab, yaitu mazhab Maliki yang dianut oleh beberapa negara di Afrika, dan kebanyakan menganut mazhab Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksa Ispanto dari kelompok 6 dengan pokok bahasan sejarah Islam di Afrika, akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai dinasti atau kaisaran yang tumbuh di masa keemasan Islam di Afrika. Setelah berkembangnya Islam di kawasan Sub-Sahara, raja-raja di Afrika mulai menerima kaum muslim. Bahkan tak sedikit raja-raja itu memeluk Islam dan mengubahnya menjadi kerajaan Islam. Dengan munculnya dinasti-dinasti Islam, perkembangan Islam dan peradabannya semakin pesat di kawasan Afrika Barat. Di antara dinasti-dinasti Islam tersebut yaitu yang pertama ada Kekaisaran Ghana. Salah satu kerajaan pertama yang bisa menerima Islam di Afrika Barat adalah Kekaisaran Ghana, yang pada tahun 830 sampai 1235 Masehi. Kerajaan itu berada di Mauritania dan Mali bagian barat. Menurut Profesor Rahman Idoy, keberadaan Kekaisaran Ghana sempat ditulis oleh geografer muslim bernama Al-Bakri dalam kitab Fi Masalik wal Mamalik. Menurut Al-Bakri, pada 1068 Masehi, kerajaan Ghana telah mencapai kemajuan. Secara ekonomi, negara itu begitu kaya dan makmur. Raja Kekaisaran Ghana sudah mempekerjakan muslim sebagai penerjemah. Tak hanya itu, sebagian besar menteri dan bendahara negara adalah umat Islam. Yang kedua ada dinasti Za di Gao. Dinasti Za berbasis di kota Kukia dan Gao di sungai Niger River atau sekarang dikenal sebagai Mali. Dinasti itu didirikan oleh Za al-Yaman pada abad ke-11 Masehi. Pendiri kerajaan itu berasal dari Yaman dan menetap di kota Kukia. Dinasti itu berubah menjadi kerajaan Islam setelah pada 1009 sampai 1010 Masehi. Za Kusoy, penguasa ke-15, memeluk Islam. Nah, kerajaan itu ditaklukkan Kekaisaran Mali pada awal abad ke-13 Masehi. Berikutnya ada Kekaisaran Mali. Nah, kerajaan Mali ini didirikan oleh Raja Sundiata Keita. Ia bukanlah seorang muslim. Raja Mali pertama yang masuk Islam adalah Mansa Musa tahun 1307 sampai 1332. Ia menjadikan Islam sebagai agama resmi dari kerajaan. Di era kepemimpinan Mansa Musa, Kekaisaran Mali mengalami masa keemasan. Pada 1325 Masehi, Timbuktu mulai dikuasai Kekaisaran Mali. Mansa Musa 1307 sampai 1332, Raja Mali yang dikenal dengan sebutan Kan Musa itu begitu terkesan dengan warisan Islam di Timbuktu. Sepulang menunaikan haji di Mekah, Sultan Musa membawa seorang arsitek terkemuka asal Mesir bernama Abu Ishaq Es-Saheli. Sang Sultan kemudian menggaji arsitek itu dengan 200 kg emas untuk membangun sebuah masjid Jinggarai untuk sholat Jumat. Kemudian ada Kekaisaran Songhai. Islam mulai menyebar ke wilayah Kekaisaran Songhai pada abad ke-11 Masehi.
Menurut Profesor Rahman, negara Songhai amat kaya karena pengaruh perdagangan dengan Gao. Pada abad ke-13, kerajaan itu sempat dikuasai Kekaisaran Mali. Namun, pada akhir abad ke-14 bisa melepaskan diri ketika dipimpin oleh Sunni Ali. Di bawah kepemimpinan Raja Sunni Ali pada periode 1464 sampai 1492, wilayah barat Sudan pun sempat dikuasai oleh Kekaisaran Songhai. Kota Timbuktu dan Jenne yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam juga dikuasai Sunni pada 1471 sampai 1476 Masehi. Sunni Ali adalah seorang muslim, namun ia tetap memperhatikan tradisi lokal dan magis. Ia kerap menghukum para ulama dan cendekiawan muslim yang mengkritisnya karena mempraktikkan kepercayaan pagan. Umat Islam dan ulama muslim di Timbuktu sangat bergembira setelah Sunni Ali meninggal. Kemudian ada dinasti Ashkia. Posisi Sunni Ali diganti oleh Sunni Barrow. Aski Muhammad Toure atau Touri, seorang jenderal Songhai, meminta Barrow untuk mengucap sumpah dengan cara Islam sebelum memimpin kerajaan, namun menolaknya. Muhammad Toure menggulingkannya dan mendirikan dinasti Ashkia. Pada masa kepemimpinan Muhammad Toure, Islam kembali berjaya. Ia menerapkan hukum Islam, juga melatih dan mengangkat hakim-hakim baru. Muhammad Toure melindungi dan membiayai para ilmuwan, ulama, dan cendekiawan muslim. Mereka yang berprestasi dalam bidang intelektual dan agama diberi hadiah yang melimpah. Sultan Muhammad Toure pun sangat dekat dengan ulama dan cendekiawan termuka. Muhammad Al-Mahili, sang sultan, juga mendukung pengembangan Universitas Sankroe. Yang keenam, ada dinasti Islam di Afrika Barat. Yang ketujuh, ada dinasti Saifawa dengan masa keemasan 1075 sampai 1846 Masehi. Kemudian ada Kekaisaran Mali pada tahun 1230 sampai 1600 Masehi. Yang kesembilan ada dinasti Keita pada tahun 1235 sampai 1670 Masehi. 10 ada kerajaan Bornu dengan masa keemasan 1396 sampai 1893 Masehi. 11 ada kerajaan Baguirni dengan masa keemasan tahun 1522 sampai 1897 Masehi. Ada kerajaan Dendi dengan masa keemasan 1591 sampai 1901 Masehi. Ada Kesultanan Damagaram dengan masa keemasan tahun 1731 sampai 1851 Masehi. Ada Kesultanan Pouta Toro dengan masa keemasan tahun 1776 sampai tahun 1861 Masehi. Ada Kekhalifahan Sokoto yang memiliki masa kepemimpinan selama 1804 sampai 1903 Masehi. Dan yang terakhir ada kerajaan Toklou yang memiliki masa kepemimpinan selama 1836 sampai 1890 Masehi. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.